Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pasti sudah siap belajar ya anak-anak hebat kelas 2? Yuk disiapkan dulu buku-bukunya dan kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Nah, hari ini kita akan belajar kalimat tanya pada tema 6 subtema 4. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.7 dan KD 4.7. Anak-anak hebat, tahukah kalian kalimat untuk menanyakan sesuatu disebut kalimat tanya? Kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi. Kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tersebut harus dibaca dengan intonasi yang tepat. Sekarang perhatikan contoh percakapan berikut ini ya anak-anak hebat. Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah? Supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah? Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga. Kapan kita harus menyiram tanaman? Setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Baik, Ayah. Aku akan melaksanakan tugasku dengan baik. Menyiram tanaman setiap hari. Sekarang yuk kita diskusikan bersama pernyataan berikut ini. Warnai lambang senyum jika pernyataan sesuai percakapan. Dan warnai lambang sedih pada tabel jika pernyataan tidak sesuai percakapan. Yang pertama, aku menemukan kalimat tanya pada percakapan. Nah, kita warnai lambang senyum ya anak-anak hebat. Karena di situ ada beberapa kalimat tanya. Misalnya, mengapa tanaman harus diberi pupuk? Pada kalimat tersebut terdapat kata tanya mengapa dan kalimat tersebut diakhiri tanda tanya. Yang kedua, aku menemukan 5 kalimat tanya pada percakapan. Pada percakapan tersebut terdapat 4 kalimat tanya. Kalimat tersebut diakhiri dengan tanda tanya. Jadi kita warnai lambang sedih. Lalu kalimat tanya diawali dengan kata tanya apa, apakah, siapa, mengapa, bolehkah. Bolehkah di sini bukan merupakan kata tanya ya anak-anak hebat. Jadi pernyataan ini tidak benar. Pada percakapan tersebut juga tidak ada kalimat tanya yang diawali dengan kata siapa. Dan yang terakhir kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Ini betul ya anak-anak hebat? Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Penulisan kalimat tanya biasanya diawali dengan kata tanya. Penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Intonasi dalam kalimat tanya berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Anak-anak hebat, masih ingatkah kalian tanda tanya berada di akhir kalimat? Selain tanda tanya, kalimat tanya juga memiliki kata tanya. Kata tanya berada di awal kalimat.
ada 6 kata tanya, yaitu yang pertama, apa? Untuk menanyakan sesuatu. Lalu di mana? Untuk menanyakan tempat. Selanjutnya, mengapa? Untuk menanyakan sebab atau alasan. Kemudian siapa? Untuk menanyakan orang. Kapan? Untuk menanyakan waktu. Dan bagaimana? Untuk menanyakan penjelasan. Perhatikan contoh berikut ini ya anak-anak hebat. Kapan kamu menyiram tanaman itu, Benny? Setiap hari sekali, Adi. Nah, di sini Adi bertanya kepada Benny waktu menyiram tanaman. Jadi, kata tanyanya menggunakan kata kapan. Ingat ya anak-anak hebat, awali kalimat tanya dengan kata tanya dan akhiri dengan tanda tanya. Yuk kita lengkapi kalimat tanya berikut dengan kata tanya yang ada di dalam kotak. Yang pertama, titik-titik yang menanam bunga matahari ini. Jawabnya di situ, yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina. Karena di situ jawabannya Ibu Lina, maka kita memakai kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Pertanyaan yang kedua, titik-titik Lina menyiram tanaman di halaman. Jawabnya Lina menyiram setiap sore. Nah, di situ jawabannya yaitu setiap sore. Setiap sore di sini menjelaskan tentang waktu. Nah, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu yaitu kapan. Kapan Lina menyiram tanaman di halaman? Selanjutnya, titik-titik batang bunga matahari yang tumbuh. Jawabnya ada 4 batang bunga matahari yang tumbuh. Nah, jawabannya di sini yaitu 4 batang. Untuk menanyakan jumlah, kita memakai kata tanya berapa. Jadi, pertanyaannya di sini berapa batang bunga matahari yang tumbuh? Pertanyaan selanjutnya, titik-titik yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Jawabnya, tanaman membutuhkan air dan sinar matahari. Karena jawabannya di situ air dan sinar matahari, maka kita memakai kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu. Jadi pertanyaannya di sini, apa yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh? Terakhir, titik-titik bunga matahari harus disiram setiap hari. Bunga matahari harus disiram setiap hari agar tidak layu. Nah, di sini sudah jelas ya anak-anak hebat. Jawabannya menjelaskan tentang sebab atau alasan. Jadi, kata tanyanya memakai mengapa. Pertanyaannya, mengapa bunga matahari harus disiram setiap hari? Anak-anak hebat, dalam membuat kalimat tanya, kamu perlu menggunakan kata tanya dan tanda tanya. Kalimat tanya dapat dibuat berdasarkan teks. Perhatikan teks berikut ini ya anak-anak hebat. Keluarga Dayu suka berkebun. Ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah. Ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah. Semua tanaman dirawat dan dipelihara. Semua tanaman diberi pupuk secara teratur. Semua tanaman disiram setiap hari. Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu. Ibu Dayu memetik buah pohon yang masak. Rumah Dayu menjadi asri karena tanaman yang terawat. Nah, sekarang buatlah kalimat tanya berdasarkan teks tersebut.
Gunakan kata tanya pada awal kalimat. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Dan gunakan huruf tegak bersambung. Kata bercetak tebal pada jawaban dapat membantumu dalam membuat pertanyaan. Yang pertama jawabannya yaitu Ayah Dayu yang menanam buah dan sayur. Nah, di sini yang bercetak tebal adalah Ayah Dayu. Jadi yang ditanyakan di sini adalah orang. Kita memakai kata tanya siapa? Pertanyaannya yaitu siapa yang menanam buah dan sayur? Yang kedua jawabannya adalah semua tanaman disiram setiap hari. Kata yang bercetak tebal adalah setiap hari. Setiap hari merupakan waktu. Untuk menanyakan waktu kita memakai kata tanya kapan. Jadi di sini pertanyaannya yaitu kapan semua tanaman disiram? Lalu yang ketiga jawabannya yaitu Dayu memetik daun-daun yang layu. Nah, kata yang bercetak tebal adalah Dayu menanyakan orang. Jadi kita memakai kata tanya siapa? Pertanyaannya yaitu siapa yang memetik daun-daun yang layu? Yang keempat jawabannya ayah menanam buah dan sayur di belakang rumah. Yang bercetak tebal adalah di belakang rumah. Di belakang rumah merupakan nama tempat ya anak-anak hebat. Kata tanya yang kita gunakan yaitu di mana. Pertanyaannya, di mana ayah menanam buah dan sayur? Yang terakhir, jawabannya Ibu Dayu yang memetik buah yang masak. Di sini yang bercetak tebal adalah Ibu Dayu. Untuk menanyakan orang, kita memakai kata tanya siapa? Pertanyaannya yaitu siapa yang memetik buah yang masak? Anak-anak hebat, contoh dari kata tanya adalah mengapa dan bagaimana. Kedua kata tanya tersebut memiliki perbedaan. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Sedangkan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses. Perhatikan contoh berikut ini ya anak-anak hebat. Mengapa kita harus mencabut rumput liar di sekitar tanaman yang kita tanam? Nah, di sini pertanyaannya menanyakan sebab kita harus mencabut rumput liar di sekitar tanaman. Maka jawabannya karena rumput menyerap air dan makanan dari tanah, sehingga menghambat pertumbuhan tanaman lain. Lalu yang kedua kata tanya bagaimana? Bagaimana cara merawat tanaman yang benar? Pertanyaan di sini memakai kata tanya bagaimana? Menanyakan cara merawat tanaman yang benar. Maka jawabannya, kamu harus menyiramnya dengan rutin, memberi pupuk, dan merapikan dedaunannya. Pada contoh tersebut terlihat perbedaannya. Kata tanya mengapa menanyakan tentang sebab atau alasan. Sedangkan kata tanya bagaimana menanyakan tentang cara atau proses. Sekarang isilah titik-titik pada kalimat berikut ini ya anak-anak hebat. Dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Gunakan huruf tegak bersambung. Yang pertama, titik-titik tanaman harus disiram secara teratur. Nah, pertanyaan tersebut menanyakan sebab tanaman harus disiram secara teratur. Jadi, kita memakai kata tanya mengapa. Mengapa tanaman harus disiram secara teratur?
Yang kedua, titik-titik cara merawat tanaman tomat. Ini sudah jelas ya anak-anak hebat menanyakan cara. Jadi kalimat tanyanya yaitu bagaimana? Bagaimana cara merawat tanaman tomat? Selanjutnya, titik-titik cara menyiram tanaman yang baik. Di sini sama seperti nomor 2, menanyakan cara. Jadi kita memakai kata tanya bagaimana. Bagaimana cara menyiram tanaman yang baik? Yang keempat, titik-titik tanaman membutuhkan sinar matahari. Yang ditanyakan di sini yaitu alasan tanaman membutuhkan sinar matahari. Jadi kita memakai kata tanya mengapa. Mengapa tanaman membutuhkan sinar matahari? Dan yang terakhir, titik-titik tanaman diberi pupuk. Ini juga memakai kata tanya mengapa ya anak-anak hebat? Karena menanyakan sebab atau alasan tanaman diberi pupuk. Pertanyaannya yaitu mengapa tanaman diberi pupuk? Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.